Tampil glamor adalah konsekuensi seorang selebriti. Sebagai figur publik, seorang artis harus tampil cantik dan mengesankan di depan publik, dari soal pakaian sampai soal rias wajah. Begitu juga yang harus dialami Marcella Zalianty. Artis sinetron dan layar lebar ini kerap harus tampil glamor dengan make up tebal di berbagai acara. Namun ternyata di balik penampilannya yang cantik dan glamor selama ini, Marcella mengaku sesungguhnya ia lebih suka tampil tanpa make up. Baca puisi. Mantan calon Presiden RI yang juga pimpinan Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI Anwar Fuadi ditemani Bob, salah seorang pengurus PWI Pusat, memandu acara pengumpulan dana. Salah satu yang dilelang malam itu adalah suara Ebit GAD menyanyikan lagu Berita Kepada Kawan, suara Rusli Zainal Gubernur Riau dengan lagu Melayu Surga Itu di Telapak Kaki Ibu, dan dua buah foto yang dibingkai dalam ukuran besar. Dana yang terkumpul malam itu 1 miliar lebih. Berbagai komentar datang dari para tokoh atas dikukuhkannya infotainment sebagai bagian dari PWI. Kita simak komentar mereka setelah kita dicek yang berikut ini. Beberapa selebriti dan orang yang pernah menjadi korban infotainment angkat bicara tentang masuknya infotainment menjadi bagian dari Persatuan Wartawan Indonesia. Salah satunya adalah Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau. Masuknya infotainment menjadi bagian dari Persatuan Wartawan Indonesia tentu saja menjadi berita gembira bagi pekerja infotainment sekaligus bagi para selebriti yang selama ini lebih banyak menjadi narasumber pemburu berita infotainment. Bagi para pekerja infotainment, sejak PWI mengakui mereka, itu berarti mereka resmi bekerja sebagai wartawan. Sama dengan wartawan peliput di bidang apapun. Sejak kasus Parto meletuskan pistol di planet Hollywood, kemudian disusul peristiwa-peristiwa peliputan yang menurut para selebriti cukup meresahkan, bahkan sudah sampai ke tingkat mengganggu bagi mereka. Semua pergolakan itu kemudian menjadi bahan pemikiran yang serius bagi PWI hingga akhirnya memutuskan mengakomodasi infotainment sebagai bagian dari organisasi wartawan terbesar itu. Bekerja sebagai wartawan di bawah PWI tentu saja mempunyai konsekuensi. Bagi orang-orang infotainment yang pekerjaannya meliput berita, begitu mereka diterima sebagai anggota PWI, salah satu kewajibannya adalah tunduk kepada semua aturan yang berlaku di PWI. Ada kode etik wartawan Indonesia yang menjadi rambu-rambu, baik dalam proses melakukan liputan maupun rambu-rambu layak tidaknya sebuah materi ditayangkan. 4 orang narasumber yang kami temui di acara Malam Dana Aceh yang digelar PWI dalam rangka ulang tahunnya ke-59 di halaman rumah kediaman Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru Rabu malam lalu memberi komentar cukup positif. Selama ini timbul perdebatan karena cara-cara yang dilakukan tidak sesuai dengan cara-cara jurnalistik. Bahkan kadang-kadang orang juga ragu dengan cara operasi lembaga-lembaga jurnalistik infotainment yang tidak bergerak seperti lembaga-lembaga pers lain. Nah, dengan resmi PWI menganggap bahwa infotainment itu bagian dari proses dan bagian dari kehidupan jurnalistik, kita mengharapkan tentunya ada perbaikan-perbaikan. Kode etik dalam hal melakukan peliputan dan menentukan materi tayangan yang wajib diikuti wartawan infotainment tentu saja membuat para selebriti bisa menarik nafas lega. Setidaknya tata cara yang mereka ributkan selama ini tidak bisa lagi berlaku sesuka hati. Itu paling cocok laku ini. Daripada melihat anak-anak muda sembarangan saja ngomong, menulis semaunya. Memang infotainment sekarang itu dibutuhkan banyak orang dan memang kadang-kadang banyak juga yang memberikan apa ya pengetahuan, memberikan apa ya info-info, apalagi bisa kadang-kadang memberikan hiburan. Nah, untuk itulah mesti diingat supaya tidak akan salah jalan. God bless you, I love you. Salam cinta dan doa buat Ananda Infotainment dan pers yang sekarang sedang berulang tahun. Kalau Titip Puspa mengomentari masuknya infotainment menjadi bagian dari PWI dengan gayanya yang khas penuh ceria, Ebit GAD sebaliknya. Melalui tutur katanya yang cukup bagus dan teratur, penyanyi balada itu juga menyampaikan harapannya. Belakangan ini saya sering melihat kejadian yang aneh, kejadian yang menurut saya
melanggar etika, kejadian yang menurut saya alangkah menderitanya jadi orang populer pada waktu-waktu belakangan ini. Sehingga saya berharap apabila rekan-rekan dari infotainment masuk ke dalam wadah PWI, insya Allah mereka menjadi memahami benar etika profesi, memahami benar apa yang harus diperbuat ketika melakukan wawancara, apa yang boleh dan apa yang tidak, sehingga secara otomatis kualitas dari infotainment itu sendiri akan meningkat. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau yang namanya pernah dikait-kaitkan dengan penyanyi dangdut Iyeth Bustami, juga menanggapi berita gembira itu dengan positif. Bahkan dia mempunyai pengakuan khusus tentang infotainment. Saya memberikan appreciate ya kepada infotainment yang sudah menjadi anggota PWI. Dan ini saya kira merupakan satu wadah komunikasi untuk kita saling menjadikan kita lebih dewasa. Saya dibesarkan oleh infotainment. Bintang sinetron dan layar lebar Marcella Zalianty mengaku tidak suka dandan. Bedak tipis pemules wajah malah membuatnya lebih percaya diri. Simak liputannya pemirsa setelah kita dicek yang satu ini. Sebagai seorang selebriti, Marcella Zalianty kerap harus tampil glamor. Tapi sesungguhnya artis cantik ini ternyata mengaku tidak suka bermake up. Bintang sinetron yang juga main film layar lebar itu lebih percaya diri cukup dengan berbedak tipis saja. Tampil glamor adalah konsekuensi seorang selebriti. Sebagai figur publik, seorang artis harus tampil cantik dan mengesankan di depan publik, dari soal pakaian sampai soal rias wajah. Begitu juga yang harus dialami Marcella Zalianty. Artis sinetron dan layar lebar ini kerap harus tampil glamor dengan make up tebal di berbagai acara. Namun ternyata di balik penampilannya yang cantik dan glamor selama ini, Marcella mengaku sesungguhnya ia lebih suka tampil tanpa make up. Meski hanya dengan bedak tipis, Marcella mengaku sudah bisa tampil percaya diri. Kalaupun selama ini ia tampil rapi di berbagai acara, itu lebih dikarenakan ia menghormati penyelenggara acara. Kalau aku pribadi sehari-harinya aku tuh lebih yang nggak terlalu suka dandan. Aku lebih senang pokoknya pakaian tuh yang membuat aku nyaman dan comfortable dan benar-benar santai banget. Tapi kalau untuk acara-acara tertentu, ya acaranya rapih, ya aku bisa tampil rapih gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya udah adegan-adegan rumah, aku tuh yang udah ya nggak usah pakai foundation, bedak aja gitu. Ya penampilan yang penting kalau aku sih kembali ke sesuai kepribadian kita gitu loh. Jadi kita memakai sesuatu itu sesuai dengan kepribadian kita, jadi nggak maksa. Gue tuh kayak mentang-mentang trendy gitu, trennya lagi ini nih mode. Sampai kita bela-belain kita mau pakai itu biar kita tuh ngikutin mode, ngikutin fashion, tapi kalau kita nggak cocok dan nggak sesuai kepribadian kita, jadinya nggak enak kalau menurut aku. Bukan tanpa resiko Marcella tampil tak acuh. Karena penampilannya, bintang film tusuk jelangkung ini sering ditegur atau dikomplain oleh ibunya yang juga seorang artis, Tetilis Indriati. Beberapa lama ini aku baru menemukan metode baru. Jadi kayak misalnya untuk rambut kayak gini, rambut aku tuh kan aslinya emang ikal. Jadi itu tinggal habis keramas, itu masih dalam keadaan basah, tinggal aku untel-untel gitu rambutnya, aku jepit. Udah gitu aku lepas, tinggal dikasih foam sedikit, aku lepas udah langsung jadi kayak gini. Ya mungkin kalau orang perlu untuk berjam-jam, maksudnya perlu memerlukan waktu lebih lama untuk memakai alat yang pengeriting, dan aku nggak perlu. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, saya ingatkan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali dipercaya sebagai media partner program Indonesian Idol yang kedua. Dapatkan formulir pendaftarannya dan juga informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck edisi terbaru atau hubungi nomor hotline RCTI di 5303550 atau 5303540. Audisi pertama akan diselenggarakan di kota Surabaya tanggal 15 hingga 19 Februari nanti.
Tidak terasa 30 menit sudah kita bersama dan kini saatnya saya Fani Rahmasari beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.